Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1997 berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku sudah mengerti, guru, aku akan semakin giat berlatih. Thomas Kin berkata dengan wajah serius. Perkataan gurunya, dan apa yang telah diajarkan oleh gurunya merupakan hal yang sangat berharga, dan pastinya akan berguna seumur hidupnya. Ya, kamu pergi berlatih, ingat, kamu harus giat berlatih, jangan mengecewakan harapan ayahmu padamu. Zaki yang tersenyum. Baik, guru. Thomas Kin berbalik, tetapi tepat setelah dia berbalik, dia malah kebingungan. Guru, apakah kamu tidak berencana untuk menanyakan sesuatu padaku? Thomas Kin sedikit penasaran. Apakah guru sama sekali tidak tahu tentang hal yang terjadi pada dirinya dan saudara seperguruannya yang berasal dari Sekte Kunlun? Melakukan sesuatu dengan caramu tersendiri dan membuat orang lain tidak memiliki pilihan lain, ini sama seperti karakter ayahmu pada waktu itu, tidak masalah selama kamu tidak melakukan sesuatu di luar batas tersebut. Anak muda, tidak dikekang lebih baik. Zaki yang berkata sambil tersenyum, seolah-olah dia tidak memedulikannya, dengan kata lain, dia tidak memiliki sedikit pun rasa kekhawatiran atau kesalahan. Thomas Kin tidak bisa menahan diri kemudian tersenyum, dia berpikir sebenarnya seberapa menakutkan ayahnya pada waktu itu. Perkataan guru barusan seperti sedang menyegarkan pemahaman dia terhadap ayahnya sendiri, seharusnya pada saat itu, ayahnya juga merupakan sosok yang sangat hebat dan sering membuat ulah. Melakukan sesuatu dengan caramu tersendiri membuat orang lain tidak memiliki pilihan lain. Kata-kata guru barusan sangat menakjubkan. Thomas Kin akhirnya mengerti, mengapa saat itu, ayahnya memiliki banyak musuh di Gunung Kunlun, karena dia merupakan sosok yang sangat sadis. Bagi yang bisa hidup sampai sekarang, bisa dikatakan sebagai sebuah keajaiban. Tapi apa yang guru tidak katakan adalah kemanapun kamu pergi, yang kuat tetap akan dihormati dan ditakuti oleh orang lain. Ketika kekuatannya lebih hebat dari yang lainnya, maka bagi yang lebih rendah kekuatannya tentu saja akan mundur. Guru tidak berbicara, dia juga tidak menyalahkan dirinya. Thomas Kin tahu, guru sepertinya diam-diam mengakuinya, dan tampaknya guru juga percaya bahwa apa yang dia lakukan tidak salah. Beberapa orang, beberapa masalah, dan sepertinya dirinya hanya bisa melakukan hal khusus oleh orang khusus. Meskipun selama ini dia memperoleh ketenaran di Gunung Kunlun, juga menyinggung banyak orang, bahkan mengalahkan beberapa saudara seperguruan, tetapi tidak berarti dia telah bersalah. Gurunya juga tidak pernah menghukumnya, juga tidak pernah mengatakan dirinya bersalah atau tidak. Kesimpulannya adalah dia tidak boleh melewati batas yang pernah ayahnya lakukan pada waktu itu. Hal ini dapat dikatakan bahwa guru sangat baik kepada ayahnya dan dirinya sendiri, bahkan tidak perlu diragukan. Ketika Thomas Kin keluar, dia melihat kakak seperguruan Lin tengah menghela napas, tatapannya jelas dipenuhi dengan rasa kagum yang tinggi. Adik seperguruan Kin, kamu sangat beruntung, kamu baru bergabung tidak lama, tetapi guru bersedia mengajarimu secara pribadi. Hingga saat ini, guru bahkan belum pernah memberikan arahan kepadaku. Selama ini, aku selalu berlatih sendiri. Tetapi tidak heran juga, bakatmu lebih tinggi daripadaku, bahkan bisa dikatakan sangat amat tinggi. Aku benar-benar kagum padamu. Eri Lin berkata sambil tersenyum. Kepahitan di sudut matanya melampaui kata-kata, tetapi bakat memang bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki siapapun, dan sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Eri Lin memiliki kepribadian yang sangat setia dan jujur, guru juga tahu karakter yang dimiliki oleh kakak seperguruan Lin, jadi tidak peduli masalah besar atau kecil, semua murid seperguruan diurus olehnya. Dengan bakat yang dimiliki oleh kakak seperguruan Lin, tidak membutuhkan waktu lama lagi untuk menembus 8 nadi. Thomas Kin tersenyum sambil berkata, ngomong-ngomong, adik seperguruan Kin, apakah guru tidak menyebutkan masalah yang baru terjadi di partai belakangan ini?
Erilin memandang Thomas Kin dengan heran. Tidak, kata guru, tidak masalah selama aku tidak keterlaluan. Ada beberapa orang memang sudah harus diberi pelajaran, meskipun guru tidak mengucapkan apa-apa, tetapi hatinya seperti cermin. Aku tidak pernah berinisiatif untuk mencari masalah, tetapi jika masalah itu yang mencariku, aku juga tidak akan takut. Beberapa orang memang hobi menggertak yang lembut dan takut pada sosok yang kuat. Aku tentu saja tidak puas. Jika aku dikalahkan, maka setara dengan guru kita yang kalah. Oleh karena itu, saat ini, aku tidak hanya mewakilkan diriku, tetapi lebih tepatnya mewakili guru, dan juga seluruh saudara seperguruan. Thomas Kin berkata dengan bangga. Erilin tersenyum pahit dalam hatinya. Seketika dia merasa gawat. Mengapa setelah berjumpa dengan guru langsung berubah menjadi pura-pura tidak tahu apa-apa sekarang? Bab 1998 mengharapkan adanya lawan. Apapun ceritanya, tetap harus rendah hati, adik seperguruan Kin, kita harus berlatih dengan baik agar tidak memalukan guru. Mereka seharusnya tidak akan mempermalukanmu Iyagi. Guru tidak memberi komentar lebih banyak dikarenakan tidak ingin memberikan tekanan yang besar kepadamu. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyia-nyiakan kebaikan yang diberikan oleh guru. Karena bagaimanapun, pejuang dari Gunung Kunlun merupakan pejuang yang tersembunyi dan sangat berbakat, Erilin berkata dengan suara rendah. Thomas Kin hanya tersenyum, kakak seperguruan Lin benar-benar sangat berhati-hati dan sangat jujur. Kapan dirinya pernah berlatih dengan tidak serius? Jika bukan karena mereka yang memaksakan dirinya menjadi seperti ini, dirinya juga tidak mungkin memaksakan diri hingga berakhir seperti ini. Setiap kali dirinya yang dipaksakan seperti itu, Thomas Kin juga enggan, tetapi kekuatannya tidak memungkinkannya. Mereka yang memaksakannya, apakah dia harus duduk dan menunggu mati? Mustahil. Benar-benar mustahil. Thomas Kin tidak akan menuruti provokasi dari siapapun, dia akan menghadapi segala kondisi yang ada. Selain itu, kali ini guru telah menginstruksikannya untuk tidak perlu takut, maka dia juga tidak perlu segan lagi dengan mereka. Dia tidak akan dikalahkan. Jika dia kalah, dia pasti akan memalukan gurunya dan dia tidak akan menghancurkan reputasi ayahnya sendiri. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Erilin, Thomas Kin mulai berlatih di lereng es. Thomas Kin merupakan orang tercepat dalam menguasai ilmu pedang Kunlun, karena sebelumnya, dia telah mempelajari pedang tanpa batas. Pedang tanpa batas hampir sama dengan pedang Kunlun. Mereka memiliki banyak kemiripan, tetapi cara penyatuan mereka berbeda. Pedang tanpa batas menekankan bahwa setiap gerakan lebih kuat dari gerakan lainnya, sedangkan ilmu pedang Kunlun lebih bervariasi, harus memusatkan pikiran, agar ilmu pedang Kunlun ini bisa mempertahankan kekuatannya. Dengan begitu baru bisa benar-benar menguasai saripati ilmu pedang Kunlun tersebut. Dengan badai salju dan angin yang berhembus di sepanjang malam, Thomas Kin berdiri sendirian di lereng es selama 3 hari untuk latihan, dan selama 3 hari ini, Thomas Kin tidak memerhatikan bahwa paman seperguruannya, Yena Ling terus mengawasinya secara diam-diam dari kejauhan. Ganteng sekali, keponakan seperguruanku, bagaimana jika paman seperguruan menyukaimu? Tidak mungkin aku mengungkapkan perasaan cintaku padamu, kan? Apa yang harus kulakukan saat ini? Aku harus kembali untuk mencari kakek. Yena Ling bergumam, matanya bersinar, kekuatan Thomas Kin meningkat hari demi hari, dan perhatian dia terhadap Thomas Kin juga semakin lama semakin banyak. Dia seperti burung kecil yang setia menemani di sampingnya, tidak peduli badai salju yang menyerang, dia tetap tidak akan berubah pikiran. Tidak ada matahari dan bulan di pegunungan. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Di dalam setengah bulan ini, dia sama sekali tidak bermasalah. Thomas Kin juga sangat lega. Sepertinya beberapa orang yang ingin memprovokasinya itu telah menghindar jauh darinya. Dia juga tidak perlu melanjutkan peperangan dengan mereka. Hanya saja, Thomas Kin merasa hidupnya menjadi sedikit membosankan. Musuhnya spiritnya semakin menjauh dan tak terlihat. Dirinya ingin berubah menjadi semakin kuat.
hati Thomaskin juga mulai cemas. Selama ini, ilmu pedang Kunlun dan tapak Chong Sunya telah mencapai titik tertinggi. Selain itu, Thomaskin tahu bahwa saat ini dia sudah menyatukan 8 nadi, dan mencari puncak. Hanya saja seberapa kuat dirinya saat ini, belum ada yang tahu. Sayangnya saat ini dia tidak memiliki lawan. Jika ada, Thomaskin yakin dirinya akan meningkat lebih cepat lagi. Saat itu merupakan malam dengan salju deras disertai dengan hembusan angin yang kencang, bahkan bulan yang cerah juga menggantung tinggi. Pada hari ini, Thomaskin masih berlatih ilmu pedang. Seperti kata pepatah, dia berlatih selama 39 hari di atas Gunung Kunlun. 7 sosok datang perlahan. Setiap langkahnya sangat ringan, tetapi mereka memberi orang tekanan besar. Apa yang ingin kalian lakukan? Sebelum Thomaskin bisa mengetahui siapa yang datang, Yenaling sudah berdiri di depan mereka saat ini.